Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga tetap semangat dan tetap bahagia. Harapannya seperti itu. Iya, pemirsa, kalau kita berbicara mengenai anti-aging, kira-kira apa ya yang terlintas di pikiran Anda? Pasti, wah ini ngomongin soal kulit nih, wah ngomongin soal wajah nih, pasti gitu ya. Sebagian besar masyarakat memang langsung akan berpikir bahwa ini ada urusannya sama perawatan kulit wajah, ataupun kerutan, ataupun kebugaran fisik luar. Tapi apakah hanya itu? Ternyata tidak. Kita akan berbicara ada satu sistem organ vital yang justru ternyata dia mengalami penuaan biologis dan itu secara alami, bahkan seringkali lebih cepat dibandingkan dengan organ tubuh yang lainnya. Duh, apa tuh ya? Ternyata itu adalah organ reproduksi. Khususnya yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan organ reproduksi perempuan. Jadi tidak hanya wajah yang mengenal anti-aging, ternyata kita juga ada yang namanya anti-aging untuk organ reproduksi perempuan. Lalu apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, tema kita adalah mengenai gaya hidup anti-aging untuk organ reproduksi. Bersama saya sudah ada Dr. Latifah Nadia Indraswari, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi RSUD Sleman, Yogyakarta. Apa kabar dokter? Selamat pagi jelang siang. Selamat pagi Mbak Fira, ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini dokter. Sami-sami. Baik, untuk pasien-pasien dokter sabar ya. Dokter hari ini akan praktek untuk seluruh Indonesia. Iya dong. Gitu. Boleh. Karena akan banyak informasi yang dibagikan sama dokter. Dokter, kita ini berbicara mengenai anti-aging. Biasanya kalau anti-aging seperti di awal tadi saya sampaikan, pasti ini perawatan kulit nih, penuaan nih kita ya. Tapi dari segi medis dok, kita ke anti-aging dulu ya. Itu sebenarnya apa? Ya, jadi ini kan temanya tentang anti-aging untuk organ reproduksi ya. Tadi kan Mbak Fira udah bilang masalah bukan cuma kulit dan lain-lain, ada sesuatu organ yang mungkin sering nggak terlintas ya, dia juga mengalami penuaan, nah, yaitu organ reproduksi. Nah, kalau anti-aging sendiri bisa boleh silakan tampilkan ya mungkin. Kayak biar agak segeran kita kasih gambar ini. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Oke, ini ada artisnya nongol juga hari ini. Iya dong, harus dong ya. Nah, jadi sebenarnya aging itu suatu proses penuaan. Nah, kalau kita ngomong proses penuaan itu sebenarnya relatednya sama apa Mbak Fira? Usia kan? Usia, iya betul. Usia. Jadi usia itu ada dua sebenarnya kalau dari medis ya, yaitu usia secara biologis dan kronologis gitu ya. Jadi kalau misalnya biologis dan kronologis, kalau tadi dilihat mungkin pemirsa lihat slide-nya itu ada gambar foto lagi artis Dilan tuh kan banyak ya film Dilan tuh Mbak. Nah itu kan ada tahun 90 sama 97. Ya emang pemerannya beda sih Mbak, tapi kan ada perubahan dari fisik ya. Nah artinya itu by time, jadi dari waktu. Artinya kalau kronologis ya dari lahir sampai usia sekarang. Tentunya kalau dibilang penuaannya bisa ditunda bisa nggak dikasih anti-aging ya nggak bisa. Karena kan itu usia terus berjalan. Ya, itu kronologisnya ya? Itu kronologis. Jadi ada dua tadi Mbak, secara prinsip ya. Kemudian yang pertama adalah secara biologis. Nah yang kita mungkin bisa istilahnya menunda atau memperlambat gitu ya, itu adalah secara biologis. Nah kalau secara biologis gimana? Nah nih contohnya. Dua artis ini kayaknya udah semuanya tahu ya Mbak ya. Jadi ini tadi yang secara kronologis, yang penuaan yang kita lihat dari waktu ke waktu. Kemudian yang berikutnya ini ya ini yang secara biologis. Jadi mungkin usianya tetap berjalan, tetapi usia selnya itu bisa lebih muda. Iya muda. Mungkin malah nggak tahu ya Mbak. Kalau saya ini kan termasuk overweight, mungkin obes weight awal gitu ya. Dengan kita lihat beliau-beliau yang mungkin sudah tua, tetapi secara fisik beliau masih aktif olahraga gitu. Mungkin kalau dilihat dari hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium bisa jadi lebih baik. Jadi bisa jadi ini usia udah 50 tahun. Betul. Secara kronologis, secara biologis begitu dites secara mungkin lab gitu ya. Ini masih 35 nih. Nah, ya benar bisa itu dia. Bisa. Ya, bahkan sekarang kayaknya yang baru itu ada pemeriksaan berat badan Mbak yang ditimbangnya dicek gitu. Itu dia langsung menganalisa dari hasil berat badan, terus kayaknya komposisi lemak yang mahal tuh loh Mbak, timbangan yang mahal-mahal itu bisa lihat ini usia kronologisnya segini gitu, usia biologisnya segini. Itu Mbak, jadi bisa kelihatan, itulah yang disebut aging tadi. Baik, penasaran, pengen nimbang langsung nih.
Oke, itu mengenai aging. Sekarang mengenai reproduksi, alat reproduksi, organ reproduksi kita perempuan. Kenapa nggak jadi notice ya? Karena nggak kelihatan, yang kelihatan kan wajah ya, tangan gitu, kulit gitu. Nah, terkait dengan anti aging organ reproduksi itu yang seperti apa sih, Dok? Oke, mungkin kita bisa mulai dari alat reproduksinya dulu ya, Mbak ya. Oke, boleh. Jadi alat reproduksi perempuan itu tuh ada, kalau orang awam mungkin bilangnya rahim ya. Oke. Nah, rahim itu kalau orang hamil mungkin bayinya tuh di rahim. Nah, itu namanya uterus di rahim. Kemudian dia punya tuh tangan-tangan di kanan kiri, namanya tuba. Tuba falopi. Nah, kemudian mungkin Mbak Vira pernah dengar indung telur nggak? Ya, indung telur gitu. Atau kalau orang suka ngomong kista ya. Nah, kista itu di indung telur itu biasanya. Nah, indung telur itu juga ada dua, Mbak, kanan kiri ya. Nah, itu yang di dekat tuba itu, Mbak, yang lebar itu. Nah, disitulah sel ovum itu direproduksi. Nah, kemudian dia akan masuk ke tuba. Kalau misalnya hamil, nanti ketemu sama sperma. Nah, terus dia nempel di rahim. Nah, di rahim atau di uterus itu tadi. Nah, kalau ke bawah lagi tuh ada yang namanya mulut rahim ya, atau serviks. Kalau bahasanya kita tuh medis serviks, tapi kalau mungkin untuk awam biasanya sebutnya mulut rahim. Jadi kayak misalnya mungkin yang paling sering apa, Mbak, kanker mulut rahim ya, yang lagi hits gitu kayak mungkin di sekarang lagi dari POGI itu benar-benar gimana caranya jangan ada kanker mulut rahim yang meningkat gitu ya. Karena akhir-akhir ini kayaknya cukup banyak. Nah, inilah yang disebut mulut rahim ya. Jadi kankernya di situ ya. Nah, di situ. Jadi sekilas gitu untuk organ reproduksi. Jadi ada tuba falopi atau saluran tuba, ada indung telur, ovarium, rahim, ke bawah mulut rahim, serviks. Nah, di bawah itu vagina. Nah, itu adalah reproduksi perempuan. Betul. Nah, fungsinya apa sih organ reproduksi gitu ya, Mbak? Yaitu untuk keluarnya menstruasi bulanan. Kemudian untuk hubungan seksual. Nah, perkembangan sel telur kalau misalnya pengen punya anak, nah itu kan keluarnya dari indung telur, dia lewat ke tuba yang tadi saya bilang, nempel ke rahim. Nah, setelah itu kalau hamil tentu untuk persalinan. Gitu jadinya ya. Udah kebayang ya sekarang ya? Itu fungsinya. Nah, sekarang kalau anti aging untuk reproduksi. Katanya menurut artikel beberapa yang saya baca, ini adalah organ yang paling cepat menua dibanding yang lain katanya. Tapi bisa nggak dibikin secara biologis jangan terlalu cepat tua gitu? Gimana caranya? Gimana caranya? Tapi nanti dulu deh kayaknya, belum sampai ke sana kayaknya ya. Nah, kalau menurut penuaan reproduksi ini apakah nanti hanya sekedar masalah menstruasi, Dok? Atau masalah menopause gitu? Gimana, sorry, Mbak? Kalau kita berbicara mengenai penuaan reproduksi, itu apakah hanya sekedar masalah menopause atau gangguan menstruasi aja? Atau ada yang lain? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang penuaan di organ sel reproduksi gitulah ya, Mbak, itu sebenarnya ada tanda-tandanya nih, gitu ya, tanda-tanda yang bisa paling nggak kita ngerti ini ada masalah nih di organ reproduksinya. Gitu. Tentunya kan pengennya kan semua baik, sehat, ditahan biar tetap muda, artinya secara biologis tadi ya. Nah, paling utama tuh menstruasinya, Mbak Vira. Jadi kita bisa menilai dari siklus head, ya, karena kalau udah di usia reproduksi ya, usia puber ke atas, pasti kan ada yang namanya menstruasi, yaitu keluar darah. Jadi saya nggak apa-apa yang jelasin sedikit tentang keluar darah dari vagina gitu ya, atau dari alat reproduksi kita itu normal. Nah, hanya ada beberapa keadaan yang disebut abnormal nih mensnya gitu. Nah, seperti apa abnormalnya? Nah, kita ada pegangannya ya. Jadi kita bisa lihat dari durasi yang pertama kali, durasi mensnya ya. Atau kalau kita ngikutin bagian ini siklus dulu itu ya. Siklusnya tuh normalnya berapa? 24 sampai 38 hari. Jadi kan mesti sering itu Mbak Vira kayak tanyain siklus mensnya normal, Bu, kalau periksa ke dokter kandungan kan. Iya, normal sih selalu berapa? Kita anggapnya kalau normal itu 28 paling sering orang Indonesia. Tapi sebenarnya kalau guideline internasional itu
cut off-nya 24 sampai 38 hari itu masih dikatakan normal. Gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya Anda punya menstruasi, saya tuh menstruasinya persis sebulan, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena dia masih normal ya. Oke, baik. Tuh dilurusin dulu. Karena ada yang mengatakan gitu kan, mens itu harus maju gitu katanya. Dan sebenarnya maju mundurnya masih normal asal tadi itu Mbak dihitungin range-nya ya. Range waktunya siklusnya itu 24 sampai 38 hari. Oke, baik. Oke, lanjut. Itu terkait dengan normal ya. Terus yang kedua durasi Mbak. Tadi kan siklusnya berapa hari, durasinya berapa hari. Nah, durasinya itu normalnya kurang dari sama dengan 8 hari. Nah, jadi kalau misalnya di sini udah dijelaskan tuh kalau lebih jadi mens, oh iya dok saya tuh mens, tapi mensnya tuh mesti 10 hari ya dok gitu. Atau malah kadang-kadang bisa sampai ngeflag itu sampai hampir 2 minggu. Nah, setelah mensnya ya. Mens habis itu masih ngeflag terus gitu kan Mbak. Nah, itu berarti masuk kriteria prolong. Itu berarti perlu waspada ya? Perlu waspada kayak gitu. Kemudian regularitas tuh artinya adalah jaraknya itu siklus mensnya itu range-nya normalnya 7 sampai 9 hari. Gitu. Jadi dari siklus yang 28 hari itu 30 hari itu intervalnya paling enggak jaraknya 7 sampai 9 hari. Nah, yang terakhir adalah volume, Mbak. Itu kita lihat banyaknya darahnya itu seberapa sih gitu kan. Nah, itu didetermine atau ditentukan oleh pasien sendiri. Jadi kita yang bisa ngerasain kalau misalnya biasanya mensnya segitu, nah ini kok terasa lebih banyak, nah itu baru kita bisa katakan gangguan head gitu ya. Ya tentu normalnya juga tidak sampai menstruasi itu ibaratnya sampai keluar maaf ya Mbak kayak hati ayam kayak gitu loh. Ya kan kayak jemplok-jemplok gitu kan kasarannya perongkol-perongkol lah itu jelas nggak normal kayak gitu. Karena pasti sebagai perempuan dari awal kita mens sampai ada gangguan, kita udah punya patokan mensku normal tuh gimana sih? Jadi biasanya gimana sih gitu. Itu perlunya konsultasi seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda pengen konsultasi secara online ya, belum ketemu sama dokter dulu tapi mau online dulu konsultasinya boleh, silahkan. Bisa melalui pertanyaan yang bisa dikirimkan melalui WhatsApp, ketik saja pertanyaannya, kemudian nama panjenengan dan juga usia jangan lupa, kirim ke 0851 8311 3339. Nanti kita bacakan, dokter akan jawab pertanyaan Anda terkait dengan tema kita hari ini yaitu gaya hidup anti-aging untuk organ reproduksi. Lanjut dok sekarang, sejak usia berapa penuaan alat reproduksi kita perempuan ini mulai menurun? Ya, jadi penuaan itu kapan gitu ya Mbak? Penuaan di bagian saya ya di organ reproduksi. Jadi sebenarnya usia 35 tahun Mbak Vina. Jadi, kalau dibilang 30 tahunan itu ya mulai rodok waspada. Tapi dari penelitian dan literatur mengatakan mulai penurunannya itu di 35 tahun. Kenapa itu menjadi turning point penurunan gitu? Apakah apa yang sedang terjadi pada tubuh kita? Iya. Jadi sebenarnya perempuan itu punya cadangan telur. Yang cadangan telur itu sudah ada dari masa kita lahir gitu. Jadi dari awal kehidupan itu sudah ada. Kalau kita memang perempuan punya indung telur itu sudah ada. Nah, dengan by time itu tadi, ya, itu dia akan menurun. Nah, dan dia memang akan cenderung menurunnya itu di usia 35 tahun. Kita kan lihatnya dari literatur dan penelitian Mbak. Diteliti itu, ternyata usia 35 tahun ini ya terjadi penurunan. Nah, paling sering itu memang bukan penyebab ya, memang itu berkorelasi kuat dengan hormon-hormon di perempuan. Kan perempuan tuh punya progesteron, estrogen. Nah, dengan penurunan kadar hormonal yang juga mulai menurun dan cadangan sel itu juga menurun. Nah, di usia itulah dikatakan memulai suatu masa penuaan lah untuk organ reproduksi kita sampai terus nanti turun dan sampai dengan masa menopause. Berarti produksi sel telurnya juga turun di usia-usia itu? Iya, betul. Baik. Terus apa saja sih selain memang karena usia gitu ya? Itu kan normalnya. Apa saja yang membuat akhirnya ini menjadi menua lebih cepat, dok? Jadi kayaknya sekarang ini Mbak banyak kegiatan-kegiatan yang cenderung ke sedentary lifestyle. Jadi kayak rebahan itu ini sekali aktivitas fisik atau habit itu sangat berpengaruh sebenarnya. Kaum rebahan?
habis ini nanya ya, saya akan buka kesempatan untuk bergabung. Nanti saya akan tanya lagi ke dokter, sebenarnya selain usia, secara kronologis, apa sih sebenarnya yang membuat alat reproduksi kita itu cepat menua? Nanti jawaban lengkapnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami tentunya dalam Jogja Sehat. Udah nggak sabar nungguin tim favoritnya ngewar. Atau ragu tim favoritmu nggak lolos maju. Rela ngopi, meski nggak bareng doi, tapi semangat tetap berapi-api. Kalau Ronaldo dan Messi bisa main, aku yakin Portugal dan Argentina bisa ketemu di babak final. Mendadak so yang paling setuju. Makasih Ujungnya minta takbiran bosku. Aku setuju. Setuju. Yang penting kamu bayarin kopiku. Setuju? Bela-belain melek sampai mata jadi belek. Saksikan keseruan bola gembira hanya di TVRI Sport dan TVRI Nasional. Salam Super, suara perempuan. Peran perempuan sebagai agen literasi digital dan bagaimana masa depan dunia digital untuk perempuan. Masyarakat yang merasa resah, jadi para pendiri kita itu merasa resah kok kayaknya mulai banyak nih hoax yang beredar. Terbentuklah secara biar ada secara masyarakat untuk mengecek informasi yang benar atau yang salah. Yang hoax-hoax ini mulai terpengaruh tuh biasanya mereka percaya pada satu tokoh, apalagi mereka percaya bahwa yang menyampaikan adalah tokoh-tokoh yang mereka percaya, misalnya dari tokoh masyarakat gitu, nggak mungkin salah. Perempuan ini bukan kita tidak paham keterkaitan sama literasi digital, tetapi target mereka itu biasanya fokus kepada empati. Kita baca dulu sampai tuntas, baca dari awal sampai akhir. Kita lihat apakah itu dari sumber yang terpercaya atau hanya sebatas blogger semata. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil. Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan, baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan, baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Ya baik pemirsa, kita masih berbicara mengenai anti-aging, cuman anti-aging ini berhubungan dengan reproduksi perempuan. Jadi sebenarnya gaya hidup yang seperti apa sih supaya ini bisa menjadi anti-aging untuk organ reproduksi kita. Tadi dokter sudah menyampaikan usia kita ternyata ada usia biologis, ada usia kronologis. Berarti dok kalau misalnya saya ditanya, Mbak usianya berapa? Mohon maaf mau tanya yang kronologis atau biologis? Iya benar. Oke, pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, line WhatsApp kami buka untuk pertanyaan. Bisa dikirimkan melalui WhatsApp tentunya, diberikan nama, kemudian ada usia Anda di 0851 8311 3339. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya sama dokter, dok, apa sih sebenarnya yang menyebabkan penuaan organ reproduksi ini semakin cepat selain usia? Ya, jadi yang utama adalah gaya hidup Mbak Fira ya. Oke. Gaya hidup. Jadi mungkin sekarang banyak di media sosial gitu kan membahas tentang kaum rebahan. Ya. Nah itu memang benar sih. Salah satunya dengan jadi kaum rebahan otomatis kita akan malas gerak kan Mbak. Nah malas gerak akhirnya hari-hari itu intake-nya masuk tapi nggak ada pembakaran. Oke. Nah. Dan tambah lagi usia gitu kan. Nah usia terus bertambah, kita nggak aktivitas fisik kurang ya pasti berat badan akan meningkat. Nah itu pertama itu tadi ya, jadi dari diet ya, intake. Kemudian kedua dari aktivitas fisik
ya, atau olahraga. Jadi kalau di bagian gizi ya itu 150 menit lah paling enggak dalam 1 minggu. Seminggu, ya. Kita melakukan aktivitas fisik, Oke. ya, yang ya istilahnya olahraga lah, yang Yap. agak ada memacu adrenalin sedikit gitu ya. Oke. Jadi kan itu bisa dibagi aja, mudahnya tuh 1 sampai 2 hari sekali itu paling enggak boleh. Sekarang lagi banyak lari, mau lari Ya. boleh. Tapi kalau obes kayak saya gini ya jalan aja, Oke. gitu, jalan pagi atau jalan sore 30 menit aja. Itu bisa 2 hari sekali nggak ada masalah? masalah. Nggak harus tiap hari ya? Nggak harus, yang penting 150 menit. Oke. Oh, jadi tadi ya aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting juga adalah stres, pengelolaan stres. Agak susah kayaknya dok yang ini. Dok. Nah, ya dokternya ngomong padahal ya iya juga sih. Tapi memang itu yang paling ini ya. Ya, dan satu lagi Mbak, kebersihan organ reproduksi. Oh. Tadi hampir lupa tuh. Iya. Oke, baik. Jadi ada beberapa hal yang membuat penuaan organ reproduksi kita semakin cepat dibandingkan dengan usianya gitu ya. Nah, itu tadi salah satunya. Cuman gimana tuh dok? Artinya kalau kita ngomongin soal faktor gaya hidup modern sekarang, yang dokter tadi sempat sampaikan, diet, stres, polusi mungkin bisa juga ya dok Iya, ya? polusi, betul. Polusi masuk juga ke sana. Yang paling cepat merusak atau mempercepat penuaan itu penuaan sel telur, ya itu tadi berarti Dari ya? semua, iya semua itu bersamaan Mbak. Jadi nggak ada yang mana yang paling gitu. Itu hal-hal tersebut simultan bisa menyebabkan otomatis kan kesehatan terganggu, kesehatan kita terganggu, ya pasti akan mempengaruhi juga ke organ reproduksi tadi. Oke, baik. Kemudian langkah konkret apa dok yang bisa dilakukan wanita usia 35 tahun? Karena kan di turning point-nya di 35 tuh. Betul. Apa yang kita bisa mulai gitu? Mulai ya. Jadi sebenarnya ini based on experience juga ya Mbak. Jadi kalau pasien ada gangguan head itu sekarang udah mulai usia-usia 20 akhir aja tuh banyak pasien yang datang dengan gangguan head gitu ya. Nah, penyebabnya paling utama tuh obesitas. Ya, obesitas. Jadi memang yang paling bisa kita lakukan yang pertama, yuk jangan jadi kaum rebahan gitu ya. Dengan 150 menit dalam 1 minggu yang tadi kita udah sampaikan untuk beraktivitas fisik, mau apapun boleh, mau ikut pedal, mau ikut badminton, mau ya cuma jalan pun yang untuk obesis kan malah jangan terlalu aktivitas berat ya Mbak, karena lutut dan lain-lain, kecuali udah BMI-nya normal, mau memilih untuk olahraga yang high impact tuh bisa gitu kan. Itu tadi yang pertama obesitas itu. Kemudian saya nyinggung yang tadi kebersihan, tadi kan belum terlalu dalam ya Mbak tentang kebersihan organ reproduksi. Jadi ternyata nggak banyak juga orang yang tahu bahwa perempuan tuh kalau habis buang air kecil, dilap vaginanya, dilap alat reproduksinya. Artinya kadang perempuan dikeringkan, betul bahasanya halusnya itu dikeringkan ya. Nggak langsung pakai celana dalam aja gitu. Jadi kadang-kadang kan mungkin ya perempuan buru-buru habis pipis langsung pasang gitu ya celana dalamnya. Padahal itu bisa mempengaruhi kelembapan dari organ reproduksi kita. Oke, tar dulu dok. Cara ngelapnya juga harus benar kayaknya dok. Iya kan, nanti salah-salah kita malah kena infeksi saluran kencing. Iya, benar. Jadi gimana tuh harusnya? Ya, yang penting nggak dari belakang ke depan sih Mbak. Oke. Karena belakang itu kan, jadi perempuan tuh lubangnya 3 ya. 3 itu yang paling atas lubang kencing. Ya, nanti kita nggak bisa tampilkan karena kan nanti lolos sensor ya Mbak ya. Intinya marahin kita nanti. Organ reproduksi, saluran kencing ya. Kemudian yang tengah yang besar itu untuk organ reproduksi kita. Jadi plus keluarnya dedek di situ. Betul. Melahirkan ataupun menstruasi dari lubang yang tengah ya. Kemudian yang terakhir ini dari anus ya, atau dubur untuk BAB. Nah, kalau misalnya kita ngelapnya dari belakang ke depan nih, otomatis kotoran yang di belakang ini akan masuk ke dalam ya bisa kena ke organ reproduksi atau malah ke organ kencing, saluran kencing. Gitu. Yang penting nggak dari belakang ke depan sih Mbak. Mau samping lah, mau ke depan lah. Pokoknya jangan belakang ke depan gitu ya, dari depan ke belakang aja gitu. Dan sekali lagi kalau ini kita berbicara mengenai kesehatan ya dan kebersihan gitu. Karena ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa tadi lebih cepat menua gitu organ reproduksi kita. Nah, terus nih dok,
Kalau kita berbicara mengenai supaya tidak cepat tua, supaya tidak cepat menurun produksi sel telurnya gitu, ada nggak sih nutrisi-nutrisi atau makanan-makanan yang harus kita asup? Kalau gaya hidup kan tadi udah nih, harus olahraga lah gitu ya. Nah kalau nutrisi ada nggak dok? Artinya kita harus minum suplemen apa supaya penuaannya tidak terlalu cepat gitu? Oke, siap. Jadi untuk pemilihan nutrisi ya Mbak Fira ya, sebenarnya tetap 4 sehat 5 sempurna itu ada ya. Jadi artinya memang harus mencakup karbohidrat, kemudian ada protein, mineral, vitamin atau serat itu, dan sebenarnya lemak tubuh itu juga tetap digunakan. Jadi kalau kekurusan juga kadang jadi bisa bikin gangguan haid gitu ya, karena BMI-nya artinya kurus jarang makan gitu kan nggak ada yang dibakar untuk jadi estrogen ya gitu. Jadi 5 komposisinya itu harus tepat. Karbo itu sebenarnya nggak usah terlalu banyak Mbak. Seperempat dari piring bulat itu cukup sebenarnya. Karbo itu berlaku untuk semua usia? Iya. Atau hanya usia 35 tahun ke atas saja tuh yang nggak boleh banyak karbo? Iya sebenarnya kalau usia pertumbuhan tuh kayaknya naik seperempat nggak kenyang ya. Nggak kenyang, betul dong. Karena aktivitas mereka kan lagi banyak. lagi banyak-banyaknya. Padahal karbohidrat itu yang paling mudah untuk dibakar, untuk jadi energi. Gula, karbo itu untuk kegiatan tuh memang ngaruh banget nih. Cuman untuk panjang itu nggak baik, makanya ya mungkin kalau mau ya 30 tahun ke atas yang kira-kira kalau ngerasa kayaknya ibu-ibu kan sering bilangnya makanku udah dikit loh dok, tapi kok gemuk, masih gitu kan. Dulu dikitnya tuh karbo semua ya. Ya itu dia. Tapi kalau misalnya aktivitas kita memang berlebihan dan membutuhkan energi ekstra gitu nggak ada masalah kali ya dok, karbonya lebih banyak ya dok? Ya protein sih yang paling baik, ya? malahan kayak ikan, ayam, daging kalau ada rezekinya gitu, itu bagus banget. Terus tetap ada sayur, nabatinya ya tahu tempe gitu Mbak Fira. Oke, baik. Mudah-mudahan ya. Ini habis Idul Adha ini dagingnya lagi banyak. Iya banyak, aman, kurban ya. Iya, aman dok. Oke, itu jadi dari segi makanan. Nutrisinya. Kalau suplemen dok, ada nggak yang harus kita asup supaya saya nggak mau makan yang berat-berat, saya pengennya suplemen aja deh biar gampang gitu. Oke, jadi sebenarnya kan suplemen itu kan namanya sih suplemen tambahan ya. Sebenarnya yang paling utama tuh malah kita memperkuat untuk pemilihan dari intake makanannya tadi Mbak. Karena kenapa? Karena ada nutrisi itu sebenarnya mempengaruhi dari, kalau di slide itu ya, dari zaman masa pertumbuhan. Yang dedek-dedek tiduran itu Mbak. Itu maksudnya saya cuma mau ngeliatin bahwa ada yang namanya 1000 HPK, pernah dengar nggak Mbak? Iya, 1000 hari pertama kehidupan ya. Itu dilakukan atau terjadi itu bahkan dari 0 hari saat pembuahan berarti ya? Saat, iya betul, pas masih di dalam rahim. Jadi itu sudah dihitung 1 hari tuh? Itu 1 hari. Itu sampai 1000 hari itu berarti kurang lebih 2 tahun Mbak. 2 tahun bayi usia 2 tahun itu 1000 hari pertama. Nah, kenapa kok itu penting atau sering disebut-sebutnya jadi agak melenceng dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini kan lagi ngomongin soal nutrisi kita. Oke, siap. Jadi 1000 hari itu penting karena menentukan kehidupan kita saat udah dewasa di 1000 hari pertama. Modalnya itu di 1000 hari pertama. Ya, jadi kayak ASI dan lain-lain itu penting banget untuk apa? Itu tadi tuh di bawahnya pertumbuhan secara kognitif juga iya. Jadi kalau kita pertumbuhan fisik itu kan berat badan, tinggi badan. Ya, wajah dari kencang jadi agak-agak itu kan secara physically, tapi ada juga secara kognitif yaitu kecerdasan, otak, pertumbuhan otak gitu kan. Terus habis itu pertumbuhan-pertumbuhan yang ibaratnya tuh nggak kelihatan secara fisik gitu loh. Tapi ini penting juga karena nanti kedepannya juga kan mereka akan jadi ibu. Betul. Nah, dan jangan lupa ada fase nanti kita juga akan menjadi tua Mbak, seperti yang di slide itu gitu. Jadi kebiasaan makan dan gaya hidup sehat ini yang sekarang harus selalu digembar-gemborin ya. Iya. Jadi memenuhi pertumbuhan. Untuk fisik, kognitif, dan nanti juga mempengaruhi ke maturasi seksual. Harapannya bisa lebih mencegah kita untuk nggak gampang sakit itu sih. Oke, siap. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita harus menjaga, karena tema kita adalah gaya hidup supaya kita punya anti-aging terhadap reproduksi perempuan kita, silakan bisa disampaikan saja pertanyaannya melalui WhatsApp. Kami tunggu dan nanti akan kami bacakan di sesi ketiga dan juga keempat. Nomornya ada di 0851 831 13339. Sertakan nama dan juga usia Anda nanti biar dokter bisa membaca kemudian bisa
menjawab pertanyaan dari Anda. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Saya juga penasaran kalau tadi dokter mengatakan suplemen kan hanya membantu ya gitu. Jadi jangan salah. Ada fakta dan mitos yang nanti saya akan sampaikan. Dokter juga akan menyampaikan kira-kira ini fakta atau mitos ya. Supaya tidak berkembang di masyarakat terlalu liar gitu. Harapannya. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali. Tetap bersama kami dalam Jogja Sehat. Ana kucing kecemplung kali. Kelebus. Aku tuh lagi kena musibah. Kebanjiran. Masya Allah, Pak. Kula melu prihatin. Mugi-mugi sedaya pinanggih sae. Kalian tedung rembug apa tidak biasanya lho. Elisa, Siti, kok kaya ini teko kaya do nggawa beban yang berat tuh ana apa? Intinya kahanan akeh menungso sing lagi susah. Ade wong seni. Carane golek iki amit-amit aja njaluk rono, njaluk rene, sithik-sithik rene ngemis aja. Walaupun itu sosial, tapi nek iso ade yo nganggo cara sing bergengsi. Berarti ana kucing kecemplung kali, ayo para penonton do ngumpulke donasi. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan, saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit, mengambil secara langsung di alam. Mangrove bukan hanya penahan abrasi, tapi juga rumah bagi ribuan biota laut, sumber ekonomi nelayan, dan penyelamat bumi dari perubahan iklim. Dan kegiatan biasa kami lakukan di beberapa lokasi yang hutan bakau atau mangrove-nya sudah kritis. Hutan mangrove ini memberikan nutrisi bagi biota laut, terutama ikan. Ketika ada hutan mangrove, biota yang ada di kawasan mangrove ini, biota laut, seperti ikan dan lain-lain itu kan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, sehingga tangkapan ikan semakin banyak ketika hutan mangrove ada. Oleh karena itu kami berharap dan sangat berharap kepada masyarakat di sekitar kawasan mangrove untuk sama-sama menjaga dan melindungi, dan kalau perlu mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya dalam Jogja Sehat kita sedang berbicara mengenai gaya hidup anti-aging untuk organ reproduksi. Menarik kenapa? Karena sebagai perempuan kita juga harus paham nih, harus menjaga organ reproduksi kita. Apalagi di usia-usia Anda yang mungkin sekarang sedang subur-suburnya, lagi produktif-produktifnya. Yang kedua, bagi mereka yang usianya mau menuju ke pramenopause, apa saja sih sebenarnya yang menjadi gangguan gitu ya. Monggo silahkan bisa ditanyakan
di WhatsApp kami 0851 8311 3339. Baik, tadi saya sempat menyinggung sedikit terkait dengan suplemen, karena kalau kita ngomongin soal suplemen, gimana sih, ada nggak ya suplemen yang bisa diasup untuk membuat organ reproduksi kita itu agak tertunda penuaannya gitu, karena iklan-iklan di luaran kan banyak nih dok, gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya? Ada sih jawabannya. Agak biar misterius ya. Agak misterius. Ada sih jawabannya, Mbak. Jadi oke, kembali lagi kalau untuk organ reproduksi, vitamin yang mungkin bisa untuk penuaan ya ini ya. Beda soalnya Mbak sama kalau hamil gitu beda ya. Tapi kalau untuk regulasi hormonal dan lain itu yang mempengaruhi vitamin D sih, Mbak. Oh, oke. Yang ini kita bisa dapat dari alam nggak, Dok? Nah, bisa sebenarnya. Nanti dijawabnya ya. Kita ada pertanyaan dulu dari pemirsa yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Kita langsung tayangkan untuk kita bacakan dari siapa di mana. Monggo. Ada dari Nurul di Sleman. Halo Mbak Nurul. Dokter, pembalut seperti apa yang baik untuk organ reproduksi, Dok? Kemudian apa efek dari ganti pembalut lebih dari 6 jam? Ini kita ngomongin menstruasi nih, Dok ya. Ya, menurut dokter gimana, Dok? Pembalut seperti apa yang baik untuk organ reproduksi? Kemudian apa efek dari ganti pembalut lebih? Oke, jadi kalau ditanya pembalut seperti apa yang baik untuk organ reproduksi, sebenarnya pembalut yang ada dijual di toko-toko itu ya udah oke aja sih Mbak, pakai yang itu gitu ya. Nggak ada spesifik harus ada sabun sirih atau apa. Nggak nyebut merek ya, tapi artinya nggak harus apa namanya. Ada kandungan apanya gitu ya. Itu apapun bisa dipakai gitu. Terus kadang-kadang juga ada yang bentuknya kayak menstrual cup gitu. Itu bebas juga bisa. Yang utama sebenarnya gantinya pembalut itu yang lebih penting daripada lama sebenarnya bentuk pembalutnya. Ya, jadi kalau patokan berapa jam sekali sih Dok harus diganti itu nggak ada sih Mbak Vira. Ya, cuman memang disarankan nggak cuma 2 kali ya. Kadang-kadang cuman ganti pas pagi sama sore pas mandi gitu ya, padahal ternyata mens hari pertama nih lagi banyak udah sampai penuh gitu terus dibiarin aja, itu nggak benar. Jadi paling enggak ya udah terisi sekitar setengah menuju 3/4 ganti aja. Jadi tidak ada waktu khusus harus berapa jam sekali. Tergantung kita. Ini kok kayaknya banyak ya ganti gitu ya. Begitu ya. Patoknya setengah 3/4 itu. Yes, siap. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai pembalut apa yang terbaik gitu, ya kalau saya pribadi mah pembalut kain itu paling baik. Oke, baik. Kemudian masih ada lagi pertanyaan? Masih ada? Oke, nanti ya. Saya nanya dulu. Oh, ada lagi? Oke, baik. Mbak Tita di Yogyakarta, dokter. Apakah penggunaan KB dapat mempengaruhi siklus menstruasi, Dok? Oke. Ya, jawabannya bisa sih, Mbak Tita ya. Iya. Gangguan KB dapat mempengaruhi, bisa, karena kita ini kan sebenarnya kembali lagi KB, keluarga berencana, fungsinya apa? Biar nggak hamil. Nah, caranya gimana biar nggak hamil? Ya siklusnya dirusak aja. Hormonnya diganggu nih. Gitu. Makanya ya macam-macam pilihan KB apapun ya pasti ada resiko untuk gangguan head. Oke, baik. Tapi semengganggu apa, Dok? Semengganggu apa? Jadi kadangkala ada yang, jadi KB itu kan ada 2 Mbak Vina, yang hormonal sama yang non hormonal. Nah, kalau pakai dua-duanya itu ada resiko gangguan head pastinya gitu ya. Tapi untuk gangguannya seperti apa dan apakah pasti mengganggu itu tergantung personalnya. Beda-beda. Kalau ada yang istilahnya pasiennya udah obes atau punya riwayat tensi tinggi, gula gitu, memang tidak direkomendasikan untuk yang menggunakan hormonal, karena itu akan lebih cenderung ada efeknya seperti apa, mensnya jadi banyak, yang kembali lagi yang patokannya tuh yang tadi kita udah sampaikan dan udah sepakati dari durasi, siklus, banyaknya, itu bentuk-bentuk gangguan, lebih daripada itu pasti gangguan. Jadi kalau sudah mengalami itu semua, itu perlunya ketemu sama dokter Obsgyn. Oke, baik. Begitu ya. Ini berarti tadi sudah alarm nih. Alarmnya adalah satu, mungkin kalau menstruasi bisa berlangsung lama, atau di saat menstruasi muncul gumpalan, itu juga harus. Banyaknya. Iya. Nah, kalau menstruasi tapi dia nyeri banget, itu juga harus alarm juga nggak, Dok? Betul. Jadi sebenarnya kalau mens masih nyeri kadang hari pertama itu kan karena kram perut ya Mbak. Iya. Pada batasnya, artinya kalau nyerinya hanya sedikit, masih bisa aktivitas, menurut saya itu bukan patokan itu nyeri head yang
mengkhawatirkan ya. Oke. Tapi kalau dan malah harusnya itu pada beberapa individu itu malah nggak ada nyeri sama sekali ketika main. Biasa sih aku main gitu. Cuman sering marah-marah aja kali. Kalau itu hormonal atau individual ya. Jadi pengen pembelaan nih. Iya. Oke Kak, kalau gangguan-gangguan seperti itu tadi terus akhirnya dibiarkan dalam jangka panjang gitu, apa ini bisa mempercepat penuaan dan memicu lebih cepat menuanya organ reproduksi kita, Dok? Kalau apa itu tadi? Kalau itu menstruasi ada gangguan-gangguan ini dicuekin aja gitu. Iyalah pastinya, tentunya akan bisa istilahnya karena itu kan ada alarm, ada sesuatu, ada sesuatu etiologinya nggak dicari nih, dibiarin aja ya. Tentunya gimana kita mau menunda penuaan, malah bisa jadi mempercepat penuaan organ reproduksi gitu. Misalnya infeksi gitu. Oke. Bisa memicu menopause dini nggak? Bisa aja. Sampai ke situ. Oh iya. Gitu. Misalnya infeksi, mungkin belum terlalu banyak yang tahu bahwa TB itu bisa TB genital juga, Mbak. Contohnya gitu. Infeksi tuberkulosis yang cuma paru-paru tuh, nah itu bisa juga kena ke organ reproduksi kita, dan itu ternyata ya lumayan adalah beberapa kasus di Jogja ini gitu. Ini efek, Dok, kan jauh jaraknya. Iya jauh ya, tapi Iya, bisa makanya. dari kan itu memang nularnya kan lewat ini, Mbak, inhalasi ya, lewat udara gitu. Terus ya bisa jadi infeksinya sampai ke organ reproduksi itu juga ada terjadi gitu. Oke, baik. Nah, kalau dalam pemeriksaan ditemukan ada masalah kayak kista, kemudian kayak miom gitu atau endometriosis misalnya kayak gitu. Ini akibat gangguan itu ada teknologi terbaru nggak, Dok? Biasanya kalau kayak gitu kan orang takut nih, nanti dioperasi gitu. Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan atau pemeriksaan diagnostik ya, Mbak ya. Itu yang paling utama sebenarnya dari yang basic dulu USG. Nah, USG yang biasanya kalau Mbak Vira ke dokter tuh di USG itu kelihatan. Kemudian kalau ada kriteria yang tadi udah alarmnya tadi itu udah ada ya, dari USG ternyata menemukan sesuatu gitu, kita bisa melakukan tindak lanjut lah gitu ya. Nah, kalau reproduksi dan penuaan itu pasti ada dua nih cabangnya ya, mau related fertilitas atau tidak. Artinya masih ngejar pengen punya anak atau enggak nih. Kalau udah istilahnya di usia udah cukup, anak udah cukup, gangguan head ya mungkin agak lebih santai lah, nggak ada yang dikejar. Tapi kalau usia kronologisnya udah maju, maksudnya udah usia lumayan gitu ya, 35 tahun ke atas, terus masih pengen punya anak, lah ini harus dilakukan tindakan lah, Mbak, gitu. Tindakan tambahan prosedur lah untuk itu ya. Yang pertama tadi USG, kedua USG transvaginal ya, kalau mau bagus itu transvaginal. Kemudian yang kedua dengan pemeriksaan hysterosalpingografi. Jadi di foto ya, di ronsen gitu, tapi dikasih cairan, Mbak, di rahimnya gitu. Itu buat lihat potensi dari saluran rahimnya, ada yang terganggu nggak? Kan kalau saya cuma foto Mbak Vira cekrek, cuma lihat toh, nah, kan nggak tahu hidungnya ini ada sumbatan nggak sih, telinganya ada sumbatan nggak sih? Makanya ada cairan itu masuk. Betul, terus di foto, nah itu kelihatan, itu HSG. Nah, tapi kalau yang lebih baru lagi, sebenarnya nggak baru-baru banget sih, Mbak, artinya udah 10 tahun terakhir ini kayaknya udah mulai banyak itu laparoskopi diagnostik. Oh, ini yang minim invasi ya. Di RSUD Sleman ada loh. Ada ya, laparoskopi itu aman tuh, udah nggak usah khawatir. Biasanya yang takut nanti takut dioperasi, belum lagi kalau punya keloid nanti takut kena bekasnya dan segala macam. Tenang, di RSUD Sleman ada pilihan untuk Anda lebih nyaman dengan tindakan-tindakan berikutnya ya. Itu jadi terkait dengan laparoskopi, keunggulannya dibandingin yang lain apa, Dok? Nah, jadi kalau kita bicara tentang tindakan invasif ya, artinya misalnya kita sudah menemukan ada miom, gangguan head nih, awalnya gangguan head dulu ya, Mbak Vina ya. Gangguan head, terus ternyata ada penyebabnya itu struktural, misalnya ada miom. Kan kalau non struktural kan artinya hormonal gangguan aja, gangguan hormon bisa pakai obat lah ya. Olahraga yang tadi balik. Tapi ini kalau struktural gimana? Nah, struktural itu artinya ada miom atau kista, adenomiosis, endometriosis gitu ya. Itu kita bisa melakukan ya istilahnya pasti nanti ditentukan dulu sama dokternya kan, mau langsung atau mau kasih obat dulu, ya mengecilkan pakai obat misalnya ada, misalnya masih bisa kira-kira pakai itu, tapi seandainya nanti dokter menimbang ini harus tindakan, nah laparoskopi adalah tindakan non invasif yang bisa jadi pilihan yang utama ya sekarang gitu. Kalau operasi besar misalnya ngambil miom atau kista,
zaman dulu gitu ya, itu kan dibuka perutnya ya Mbak. Iya betul, iya. Operasi dibuka gitu, artinya nanti ada luka kayak luka sesar gitu ya, atau luka ke tengah gitu dari pusat ke bawah gitu ya, untuk istilahnya dulu dokter kandungan atau dokter bedah itu kalau operasi kan seperti itu dibuka gitu ya. Nah, laparoskopi ini lukanya 3 titik Mbak. Dia mungkin bisa lebih beberapa titik, tapi artinya tidak melakukan sayatan, sayatan besar pada perut gitu. Itu keunggulannya. Efeknya setelah melakukan tindakan itu untuk kesehatan reproduksi kita, maksudnya untuk apa ya? Efek anti agingnya setelah itu seperti apa? Nanti Dok setelah yang satu ini. Oke, tahan terus ya. Iya, ditahan dulu biar penasaran. Oh iya, siap. Tetap bersama kami dalam Jogja Sehat. Kami kembali sesaat lagi. Oke. Papers black with lies, promises burn under dirty skies. They talk, but never walk. Rotten throne, rotten crown, building chaos, killing us strong. Rotten throne, rotten crown, won't be silenced, won't back down. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Di masa peradaban kuno, panahan juga menjadi keterampilan yang harus dimiliki. Panahan modern mulai diperkenalkan pada 12 Juli 1953. Kali ini lagi barengan sama Mas Baihaki. Beliau ini adalah atlet dan juga coach dari olahraga panahan. Kalau saya dulu sebenarnya mulai atlet itu dari SD kelas 5, Mbak. Makannya di program, kemudian program latihannya juga dari pagi, subuh gitu latihan fisik, kemudian sekolah pagi sampai sore, habis sore latihan buat manah. Kalau dari awal memang kita niat nih pengen jadi seorang atlet, apa sih yang harus kita persiapkan dari diri sendiri tuh? Sebenarnya yang penting mau aja sih Mbak, latihan rajin. Jadi kalau di panahan itu mungkin ya sama kayak cabur lainnya ya, jadi ada yang untuk kelas pelajar, ada juga yang untuk umum. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas mengenai gaya hidup anti-aging untuk reproduksi perempuan ya. Alat reproduksi kita itu seperti apa. Tadi kita sempat berbicara mengenai laparoskopi. Ini adalah tindakan yang memang minim invasif. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah konsultasi, ternyata dokter memutuskan untuk wah ini memang harus ada tindakan lebih gitu ya. Laparoskopi ini bisa menjadi salah satu alternatif. Cuman sekarang karena ini kan urusannya sama organ reproduksi kita. Bisa jadi Anda melakukan tindakan ini di usia produktif misalnya gitu ya. Nah dokter, efeknya apa sih ke depannya gitu kalau kita sudah melaksanakan tindakan ini ke organ reproduksi kita? Oke, jadi sebenarnya yang utama adalah kenapa melakukan tindakan itu dulu kan Mbak. Pasti kan ada etiologi atau penyebabnya kenapa kita harus laparoskopi dulu. Nah
Kalau efeknya sebenarnya yang utama kan penyembuhan kuratif ya, laparoskopi. Pertama diagnostik, kedua laparoskopi sebagai tata laksana kan. Jadi dengan kita melakukan laparoskopi memang ada indikasi kita bisa lihat bener nggak, bener nggak nih ada miomnya. Termasuk kalau ingin anak itu kadang-kadang di USG itu normal-normal aja tuh Mbak, gitu kan. Terus habis itu cuman paling ada cairan bebas nih ya. Takutnya ditakutin pernah dengar radang panggul gitu kan Mbak. Dengan itu sebenarnya baku emas untuk penentu itu dia betul radang panggul atau enggak itu salah satunya laparoskopi diagnostik. Jadi dilakukan laparoskopi itu sayatan kecil, nanti dimasukin kamera ya. Nanti bisa lihat tuh dari kamera dari TV di kamar operasi, ini ada perlengketan enggak di panggulnya gitu, atau ini ada miomnya enggak. Nah, itu kelihatan dari situ gitu. Ya efeknya pasti nyeri tetap ada, tapi pasti minimal Mbak Vira, karena tidak membuka seluas kalau kita laparotomi ya. Iya, Itu aja sih paling kalau efeknya Mbak. Oke, siap. Kemudian Dok, tadi kan saya sudah menjanjikan ke pemirsa fakta dan mitos, karena banyak yang beredar di masyarakat informasi-informasi terkait dengan anti-aging reproduksi perempuan atau kesehatan reproduksi perempuan. Ini ada beberapa fakta dan mitos, saya akan sampaikan ke dokter. Dokter nanti menjelaskan, kalau perlu dijelaskan dikit nggak apa-apa, atau cukup menjawab iya atau tidak juga boleh. Fakta dan mitos yang pertama, dokter, sering minum es saat haid itu membuat darah membeku dan memicu kista atau kanker rahim. Bisa ya? Oh, harapannya jadi kayak minum dingin jadi membeku gitu ya. Mitos ya. Oh, mitos. Kayak di TikTok ya, mitos gitu ya. Oke, jadi nggak benar ya. Penjelasannya gimana Dok? Penjelasannya nggak ada hubungannya sih Mbak. Nggak ada hubungannya, karena begitu masuk ke dalam dia akan netral atau gimana gitu? Iya, kan salurannya beda. Jadi kalau organ pencernaan sama organ reproduksi itu beda. Kalau organ reproduksi yang tadi sudah kita sampaikan, kalau pencernaan tentunya dari mulut terus nanti dan seterusnya ke usus dan kawan-kawan itu sampai ke dubur keluar. Bolongannya aja beda. Sudah beda. Jadi ini logis ya. Ya, mitos ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang merasa jangan minum es, kamu kan lagi haid, mohon dijelaskan sedemikian kepada orang tua. Yang paling sering bikin beku ya. Iya. Mitos atau fakta, wanita yang belum menikah atau belum punya anak tidak boleh melakukan pemeriksaan USG transvaginal atau laparoskopi karena nanti bisa merusak keperawanan. Oke. Kalau itu ada fakta apa ada mitosnya nih Mbak? Oke, faktanya gimana? Faktanya adalah tidak boleh USG transvaginal, itu fakta ya. Fakta. Jadi memang kan kalau kita USG transvaginal itu propnya itu kan masuknya ke dalam vagina Mbak. Otomatis kalau misalnya yang belum pernah menikah, belum pernah berhubungan, belum pernah berhubungan badan, itu ya tentu nggak bisa dilakukan itu. Karena kalau sekarang menikah itu udah nggak bisa jadi patokan kan, Mbak? Nah, betul kan? Jadi ada juga pasien yang mungkin memang belum menikah, tapi karena sudah pernah berhubungan, otomatis bisa kita lakukan. Itu bisa merusak keperawanan. Cuman kalau pemeriksaan USG dan laparoskopi? Nah, kalau laparoskopi sebenarnya kalau laparoskopinya yang dari atas tuh aman sih Mbak sebenarnya, karena kan kita nggak nyentuh bagian bawah. Permasalahannya adalah ketika kita melakukan laparoskopi itu sebenarnya ada alat yang harus dimasukkan dari bawah untuk memanipulasi rahimnya. Jadi misalnya saya mau lihat yang depan, yang belakang, nah itu digerakinnya itu dari namanya Uthman. Jadi kayak dimasukin ke dalam rahim terus didepanin ke belakangin rahim, di kanan kiri kiri gitu. Jadi tentunya juga sebenarnya ya ada faktanya ya, bisa merusak karena kan bergerak dia di area bawah itu. Oke, baik. Mitos fakta selanjutnya, konsumsi obat pereda nyeri haid setiap bulan itu bisa menyebabkan kering di bagian rahim kita. Kering di bagian rahim dan bisa menyebabkan mandul katanya. Kalau konsumsi mengkonsumsi obat pereda nyeri haid. Pereda nyeri. Iya, katanya ntar rahimnya kering loh gitu. Oke. Mitos ya. Termasuk juga kalau kita minum-minum jamu itu nggak ada masalah ya Dok ya? Nggak apa-apa sih. Oke, baik. Cuman mungkin kan kaitannya lebih ke ini, bukan kekeringan rahimnya, tapi ke saluran cerna ya. Obat nyeri terus, apalagi punya sakit mah atau nggak makan, asal nyeri minum gitu, itu bisa menggerus dari usus sampai dengan luka, sampai bisa bolong gitu loh Mbak ususnya. Baik. Termasuk jamu-jamuan kita kan nggak tahu ya kandungannya apa. Kalau semakin sering ya. Ya, penjelasan logisnya gitu. Nyerinya hilang tapi habis itu pencernaannya bermasalah. Betul. Yang terakhir dokter, organ intim bisa awet muda dengan prosedur laser atau dengan pengencangan. Ya.
Ya, sebenarnya ada beberapa tindakan peremajaan ya, peremajaan dari organ intim gitu. Ya, memang ada pilihan itu ada gitu. Cuman memang itu bukan tindakan kuratif ya, artinya kalau kuratif yang tuh harus istilahnya menyembuhkan gitu enggak, itu kan sebenarnya hanya pilihan tindakan aja, bukan penyakit juga kan sebenarnya. Misalnya kendor kan bukan penyakit, ya kan? Estetika aja ya. Estetika, betul. Tapi kalau ditanyain bisa atau enggak, ya bisa. Bisa. Tinggal ini aja dompetnya tebel nggak? Ya, itu tadi benar, karena itu tidak di-cover oleh jaminan kesehatan. Oke, baik dokter. Sekian banyak informasi yang sudah dokter sampaikan. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter untuk pemirsa terkait dengan bagaimana kita menjaga alat reproduksi kita, bagaimana kita menjaga gaya hidup kita supaya kita dapat benar-benar anti aging untuk alat reproduksi kita. Apa dok yang ingin disampaikan dok? Oke, jadi sebenarnya take home message-nya ya. Iya. Take home message-nya itu yang pertama, jangan khawatir. Misalnya usia kronologis kita udah banyak nih di 35 tahun ke atas, kita tuh sebenarnya masih bisa istilahnya memperlambat lah masa penuaan itu dengan tadi modifikasi lifestyle, menyangkut nutrisi, kemudian aktivitas fisik, kebutuhan suplemen tadi ya, vitamin D itu mungkin juga bisa, kemudian kebersihan dari organ vital kita. Baik. Termasuk juga tidur yang cukup kayaknya dok. Iya, betul banget. Pengelolaan stres. Nah, jadi keinget kan. Rokok, cegah rokok. Itu udah. Alkohol, rokok, obat-obatan. Kenapa sih kok pakai perempuan juga ngomongin rokok? Karena sudah banyak juga perempuan yang termasuk mulai vape itu loh Mbak. Iya. Nggak boleh juga sebenarnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah dokter, kalau misalnya ada pemirsa yang mungkin di sekitar Sleman atau di luar Sleman yang memang ingin konsultasi atau pengen tahu sebenarnya ada layanan apa saja sih di RSUD Sleman? Oke, jadi sebenarnya kalau ini harapannya semuanya jadi kayak gini ya Mbak. Iya. Artinya, ini cita-cita saya banget dok. Iya kan, bisa apa namanya? betul. Usia segini masih lompat gitu kan. Iya. Nah, tapi untuk ke situ kan kita harus lihat alarm-alarm apa yang ada dalam tubuh kita, dan seandainya ada, pemirsa nggak usah pada khawatir, bisa ke RSUD Sleman. Ya, karena di RSUD Sleman itu sudah ada layanan untuk dokter obstin, obstetrik ginekologi umum, dan ada plus-plusnya ini ya, yaitu ada subspesialis fertilisasi endokrinologi reproduksi, yaitu yang untuk khusus istilahnya gangguan haid, untuk gangguan hormon sampai dengan ingin anak. Oke, ada semua di sana. Mungkin jam prakteknya juga ada. Untuk jam prakteknya ada, kita tuh ada pagi sore Mbak Vira. Jadi mulai bulan Februari ya, kalau nggak salah Februari itu sudah ada juga poli sore, dan poli paginya kita ada 2 tuh Mbak. Jadi bisa kalau misalnya mau ke objin umum, artinya yang hamil gitu periksa ANC, kita tuh ada berempat Mbak. Saya sama ketiga senior saya, Dr. Laili dan Dr. Agus untuk layanan yang objin fair ya, untuk yang istilahnya gangguan-gangguan tadi reproduksi itu, dan untuk yang layanan umum bisa dengan saya dan Dr. Reska gitu. Oke, baik. Setiap hari ada Senin sampai Jumat. Yes, jadi nggak usah khawatir, tinggal pilih aja harinya mau kapan. Mau konsultasi dulu juga boleh, mau telepon dulu juga boleh. Tinggal klik aja nanti RSUD Sleman keluar semua tuh nomornya berapa gitu ya. Oke, baik. Dokter, masih ada satu fakta dan mitos yang agak belum saya sampaikan gitu ya. Siapa tahu ini juga merupakan pertanyaan dari teman-teman terkait dengan berhubungan seksual secara rutin dok, menjaga kebugaran sistem reproduksi, benar nggak sih? Terus akhirnya nanti bisa memperlambat penuaan organ reproduksi kita. Dengan hubungan lebih sering gitu maksudnya? Iya, rutin sih dok, nggak sering. Rutin, iya. Oke. Gimana? Kalau menurut dokter itu fakta atau mitos? Mitos lah Mbak. Oh, mitos. Tidak mempengaruhi, termasuk hubungan sering juga biar cepat hamil gitu ya, itu juga mitos sebenarnya. Oh gitu. Rutin iya, kalau harus rutin tuh iya 2-3 kali per minggu lah untuk hubungan rutin ya. Cuman bukan terus sering terus bikin jadi nggak cepat tua atau cepat hamil tuh sebenarnya itu salah sih, itu mitos ya. Oke, baik. Dokter, terima kasih sekali banyak informasi yang dibagikan hari ini. Matur nuwun. Kira-kira kalau kuliah saya sudah 3 SKS atau 6 SKS kali ya. Aduh. Sehat selalu untuk dokter. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dokter. Dan pemirsa, demikian tadi obrolan kita terkait dengan bagaimana gaya hidup anti-aging untuk organ reproduksi. Mudah-mudahan membantu, kurang lebih 60 menit tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Vira Maya dan seluruh teman-teman mohon undur diri. Sampai ketemu lagi dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.